Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang lagi dengan Tony Pishot, para subscriber. Maaf, minggu-minggu kemarin kita telat bikin video ya, karena kesibukan. Untuk hari ini kita akan membahas penyakit dari bunyi-bunyi dari kaki-kaki ya. Ini mobil habis dari luar, katanya kaki-kakinya udah diservis semua, ternyata masih ada bunyi keras. Bunyinya tuh pada saat jalan lurus dan bergelombang gitu ya, bunyi tok tok keras ya bunyinya. Bukan saat belok tapi saat gelombang gitu, keras gitu bunyinya ya. Oke. Untuk analisa kita dari knuckle, kesalahannya yang mana itu namanya knuckle dan cara bongkarnya seperti apa, kita telusuri aja langsung ke unitnya ya. Oke. Perlu saya kasih tahu, yang namanya knuckle itu ini yang namanya knuckle. Satu unit ini namanya knuckle. Nah, knuckle ini terikat ke tie rod, ke show breaker. Di sini ada kaliper, di sini ada apa namanya disc brake ya, kampas rem di situ. Di sini dudukan ball joint. Nah, untuk analisa kita dari dudukan ball jointnya ini, dari mobil yang terpasang udah haus, kita nggak mungkin tambah daging gitu, kita nggak mungkin tambah daging. Nah, hal yang terpenting juga ada perbedaan, nanti matic sama manual itu beda dia, nanti saya jelasin ya. Kita bongkar aja dulu matic sama manual itu apa yang bikin dia beda gitu. Oke. Sok Sen, dibongkar Sen. Pertama-tama kita tetap ya didongkrak dulu, dilepas rodanya, jangan lupa pakai jack stand, jangan diganjel batu atau kayu ya, riskan, nanti bisa kebalik mobilnya. Pertama-tama kita buka T-rod. T-rod itu standarnya dia murnya pakai mur 16, tapi biasanya ini agak ada kekerasan sedikit nih. Kekerasan sedikit bukanya. Bautnya murnya itu standarnya 16. Tapi biasanya udah diganti pakai mur 17. Nah, yang kedua kita buka tuh si baut ball joint. Terus Sandy itu lagi buka link stabil. Link stabil dibuka itu biar gampang ya nanti pada saat ngungkit ball jointnya. Ball jointnya itu memang keras dia, bukanya dia. Kalau nggak tahu triknya repot aja, pokoknya keringet dingin pokoknya. Nah, itu Sandy udah buka ball joint pakai bautnya 16. Pakai baut 16 sama pasring 17. Ada juga yang udah dirubah pakai murnya udah 17, bautnya udah 17, ada yang udah dirubah pakai 14. Yang penting badannya itu yang paling penting gitu. Badan bautnya itu harus gedenya sesuai dengan standar. Nah, ini diungkit nih, sini Sen, bantu. Bagusnya nih berdua nih, pakai tali kita terus diungkit. Mur itu Sen. Pasaknya dulu ya. Nah, pasaknya. Nah, udah. Ini kita ungkit. Oh iya. Itu dibuka ya. Si kaliper rem, karena kita mau ganti knuckle, kita harus buka kaliper rem. Tadi yang saya bilang kaliper rem nempel di disc brake-nya, karena kita cuma perlunya ini knuckle-nya. Kita buka nih kaliper rem nih. Nah, kaliper rem untuk baut standarnya 206 itu tahun 2002, dia pakai shock 19. Untuk tahun 2004 ke atas dia pakai bintang 50, bukan bintang 70 ya, bintang 50.
Bintang 50. Hah? Oh, kalau bintang 7 mah bikin pusing, jangan. Untuk pembongkarannya agak santai lah gitu ya. Soalnya kalau buru-buru nanti bisa kegetok. Nah, buka baut 19 2 biji yang nempel ke knuckle-nya, nanti si kalipernya dilepas. Oh, udah. Nah, habis itu sebelum kita lepas disc brake-nya, nah, kita buka baut 30 tuh, shock 30 pakai stang yang gede ya. Pakai stang yang gede. Kalau pakai stang yang kecil biasanya patah dia karena dia keras bautnya nih. Nah, itu pakai shock 30. Memang dia prosesnya agak panjang nih, pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Nah, udah buka itu. Nah, untuk rekan-rekan ketahui juga, kita pernah bahas juga ya masalah disc brake ya. Disc brake-nya ini juga kelihatannya udah tipis, karena saya cek itu di batas maksimal limitnya udah habis nih, karena ini diratain nih biar nggak kupingnya nongol. Kita tunggu prosesnya dari Sandy. Shock 19 nya harus dibuka yang belakangnya, yang ikat ke itu, ke kalipernya. Untuk apa namanya, bunyi-bunyi banyak ya, banyak penyebabnya. Bisa dari link stabil. Kalau link stabil itu identik dia bunyinya apa namanya, bunyinya saat jalan biasa juga kecil, dia bunyinya konstan, biasanya tok. Kalau ball joint biasanya kalau kena jalan berlubang dia bunyinya agak semut, tapi bunyinya sekali-kali kluk 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 gitu. Nah, kalau untuk knuckle bunyinya hampir sama seperti kohel atau yang disebut dengan CP joint. CP joint itu ya itu yang di paling ujung dari apa namanya, paling ujung dari as roda, namanya CP joint, pivot buat as roda itu. Oke, kita lanjut nih. Setelah dibuka itu kita lepas jointnya. Hah? Kurang? Nah, lepas ball jointnya tantangan yang paling maksimalnya nih, mas ball joint keras banget sih. Nah, oh ya tak. Kalau dirasa keras harus ditinggiin lagi. Kayak kehandap tuh sih. Coba pipa itu yang panjang. Kumaha sih? Kurang jauh tuh. Di pause saja dulu Pak RT. Oke, setelah ball joint kelepas,
kita buka aja itu si as rodanya, digetok sedikit ya ke dalam. As rodanya udah kelepas, kita buka baut pengikat yang nempel ke apa namanya, ke shockbreaker. Nanti diturunin, si disknya juga dibuka. Nah, untuk rekan-rekan, apa sih perbedaannya matic sama manual? Nah, di sini nih, boleh kamera saya jelasin untuk rekan-rekan yang untuk tahu bedanya apa. Bedanya dari gigi as rodanya ya, berarti ke lawan knuckle-nya juga berbeda gitu. Ini. Nah, si gigi as roda ini yang nonjolnya kita hitung jumlahnya harus 21. Itu untuk yang matic gitu. Jangan salah nanti kalau dia yang jumlahnya 20, dia nggak bisa masuk nanti tuh as rodanya gitu. Untuk diketahui gitu. Untuk rekan-rekan, untuk gampangnya harus dihitung si giginya. Giginya ini harus 21 yang nonjolnya ya. Oke. Setelah itu baru kita lanjut lagi. Dibuka dulu itu. Buka naon, buka piringan bintang 30. Oh. Nah, mungkin tinggal dipotong deh. Ini mana sok 30. Oke, gitu. Kunci buat kalipernya, buat disc brake-nya atau kampas remnya, piringan remnya itu dipakai itu ya, pakai bintang 30. Ntar saya ambil dulu, bagusnya pakai obeng ketok deh. Harus pakai obeng ketok, ini agak keras memang dia. Sen, pakai obeng ketok Sen. Nah, kalau pakai obeng ketok kan beda tuh, daya kejutnya beda gitu. Nah, usahain tegak lurus. Olahraga pagi. Keras juga. Kuatin. Coba. Oh lah, habis, udahlah, udah nggak ada giginya. Kita jurus ini aja, jurus kejepit tuh. Woi, keras juga. Aduh, mantap. Nah, gitu. Perlu dengan kekerasan sedikit lah, karena barangnya juga keras-keras ya. Oh, dua-duanya. Oke. Dah, tinggal getok aja ke bawah.
Udah kebuka tuh. Ini. Oh iya. Bener. Dari dia teh kan teh. Nah iya tah. Nih. Kita curigai nih. Ini tolong diperhatiin ini kan lubang buat dudukan kepala bojo ini ya. Ini memulus tuh, lancipnya mulus sampai ke dalamnya. Nah yang rusaknya ini tuh, ini udah geradak tuh apa ya, udah nggak rata dia. Udah gitu dia si lubangnya lebih gede dehnya. Nah, nggak usah lah, kelihatan lah secara fisik juga udah kelihatan ini lebih gede dia, udah itu nggak simetris dia gitu. Jadi si as dari bojo ini tuh setelah ini dikencengin dia masih ada longgar gitu. Oke, jelas ya kerusakan knalpot itu seperti apa gitu, dan perbedaan knalpot matic sama manual dari giginya ya, jumlah giginya harus 21 untuk yang matic. Oke. Ya. Untuk masang knalpot yang baru, perhatiin nanti ini di shock breaker di belakang ada cowak ya, ada centilannya, harus masuk ke cowakannya. Gampangnya kita putar sini. Nah, cowak di sini harus masuk ke alurnya sini, fungsinya yang kotak ini posisinya di belakang. Nah, kita lanjut pemasangannya. Kehalangan sama tonggong kalau kata orang Sunda mah pengeranya. Tonggong itu sama dengan punggung ya. Wah, ini namanya Sandy bertato. Rambutnya belum dicukur dia. Nanti kalau punya anak perempuan kita dicukur baru. Syarat dari Mbah Dukun. Ya, sip. Untuk kencangan laut ya diperhatiin. Nah, nanti coba. Oke. Ya, untuk pemasangan dibalik ya, seperti pembongkaran sebelumnya untuk urutannya. Nah, sekarang kita pasang dulu nih alatnya. Pengungkitnya panjang nih, harus panjang dia biar enak gitu, masangnya biar enak. Ih, dia jatuh. Udah cukup segitu sih. Oke, cukup dah. As roda dulu. Jadi tengok. Jauhnya. Aduh, Pak RT naik nih. Coba orang namanya dia ada. Pak RT naik. Oh, untuk ngungkit ini emang perlu panjang tuh alatnya tuh. 206 memang tantangan terberatnya ini nih. Masang bojoin, apalagi kalau bojoinnya udah diganjal-ganjal tuh busingnya. Wah, badannya harus yang gede. Nah. Terus. Tak itu sen. Dia, cepengan nih. Cepengan. Dia kurang.
ternaik udah keluar sok detik edannya kurang iya kurang mundur saja. Sudah terpasang bojanya dengan perjuangan yang cukup tinggi ya. Aduh, sampai ngos-ngosan. Ini resikonya kalau bojoinnya repairan gini. Kalau bojoinnya ori atau baru ya, merek apapun juga, harusnya masangnya nggak terlalu keras gitu. Ungkitnya nggak terlalu keras, jadi pas diungkit itu karena bushing dari lower armnya itu udah diganjel-ganjel, jadi keburu mentok dia tuh, besi kuping lower armnya ke cross membernya itu keburu mentok gitu, jadi perlu usaha yang ekstra. Oke, kita lanjut proses pemasangan baut bojoinnya. Urutan tetap ya, kebalikan dari pembongkaran dari awal gitu. Jadi pekerjaannya diurut dan kekencangan baut dipastikan semuanya sesuai dengan ukurannya gitu. Cukup sih. Nah, itu untuk rekan-rekan ketahui, pemasangan knuckle ini butuh 2 orang minimal, kalau perlu 3 orang. Soalnya memang ekstranya di pengungkitan ball join aja sih kerjaan terberatnya. Untuk yang lainnya sih enggak, untuk pemasangan link stabil, T-rod gampang. Nah, inti dari pekerjaan kita ini, bunyi kodok-kodok itu enggak melulu dari ball join, enggak melulu dari link stabil, enggak melulu dari long T-rod, enggak melulu dari tie rodnya. Tapi kita harus perhatikan juga rumah dudukan knuckle buat nempelnya ball joint tuh. Udah dikencengin juga kalau rumahnya selalu longgar, udah nggak presisi ya, jadi oval gitu lubang dudukannya, maka dia bautnya sih kenceng, cuman asnya itu tetap goyang gitu. Jadi pas kena lubang yang besar, ya dia nanti bunyi tok 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 keras banget gitu. Memang nggak bikin nyaman saat berkendara gitu. Hampir sama yang saya bilang dari awal, hampir sama bunyinya kayak kohol atau CP join. Cuman kalau CP join biasanya dia bunyi pada saat dibelokin, apalagi belok patah gitu ya. Hampir seperti itu bunyi. Kalau yang knuckle ini bunyinya bukan dibelok tapi saat berjalan lurus. Ya, untuk proses pemasangan tinggal dibalik aja dari pembongkaran awal. Oke, sekian informasi dari saya. Sekian dari informasi dari kerusakan perbaikan dari knuckle yang berbunyi kodok-kodok ya. Rekan-rekan ketahui untuk bunyi-bunyi sangat banyak modelnya gitu. Macam-macam model kerusakannya gitu, tergantung dari kita memilah bunyi seperti ini kayak gini, bunyi seperti ini kayak gini gitu. Oke, sekian dari saya, Tony Pishot Bandung. Untuk para subscriber saya mohon maaf baru bikin lagi video. Jangan lupa like, comment, and share. Salam dari saya, Tony Pishot Bandung. Cayo. Oke.